Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syahrizal, nomor induk mahasiswa 2024 06000122. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan sebuah tema yang menarik. Judulnya, Tanggung Jawab Hukum dalam Antisipasi Potensi Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Artificial Intelligence di Indonesia. Tema ini menarik untuk kita bahas, dan khususnya ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Filsafat Hukum semester 3 pada kampus tercinta Sibermu, Universitas Siber Muhammadiyah. Kenapa tema ini kita ambil? Karena beberapa hal sebagai berikut ya. Yang pertama nih, perkembangan AI, artificial intelligence dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan yang fundamental dalam cara manusia mencipta, memproduksi, dan mendistribusikan karya intelektual. Teknologi AI generatif seperti sistem pemrosesan bahasa, gambar, musik, dan video mampu menghasilkan output yang secara kualitas menyerupai bahkan menyaingi karya ciptaan manusia. Namun, kemampuan tersebut bergantung pada proses machine learning-nya yang secara inherent memerlukan penggunaan data dalam jumlah yang sangat besar, dan di sini potensial termasuk karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta. Di Indonesia, rezim hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dibangun atas asumsi klasik bahwa pencipta adalah manusia atau badan hukum, serta pelanggaran hak cipta dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kehendak dan kesadaran hukum. Nah, apakah undang-undang ini masih relevan? Apakah undang-undang ini perlu dilakukan penyesuaian, perubahan, revisi ya, sehingga semakin update dan kompatibel dengan zaman yang sekarang eranya era AI. Asumsi ini menjadi problematis ketika AI yang bukan subjek hukum digunakan untuk mempelajari atau training karya yang berhak cipta tanpa izin, menghasilkan karya turunan yang memiliki kemiripan substansial, kemudian dimanfaat secara komersial oleh korporasi teknologi. Nah, hal-hal seperti inilah yang menarik dan semakin membuat kebutuhan terhadap perubahan hukum ini semakin urgent saat ini. Jadi, kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum, legal vakum, terkait status hukum penggunaan karya berhak cipta sebagai data latih AI. Nah, seperti apa investigasi data-data tersebut sehingga ditemukan memang ketika proses pembangunan algoritma atau data set untuk machine learning AI sudah ada potensi problem. Bagaimana mengamankan ini? Tentu perlu regulasi. Nah, inilah salah satu poin yang semakin urgent saat ini. Siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas pelanggarannya? Ada 3 entitas. Ada pengembang, kemudian ada pengelola platform, ada end user sebagai uh, pencipta karya-karya AI. End usernya, baru kemudian publiknya. Nah, siapa dari 3 pihak ini yang harus dimintai pertanggungjawaban? Dan di sini harus ada keadilan. Jangan sampai korporasi besar diuntungkan dengan teknologi AI, tapi end user dikorbankan kalau ada gugatan hukum.
Nah, sehingga perlu bagaimana mekanisme perlindungan yang fair dan kompensasi bagi pencipta. Karena proses kreatifnya juga ada di pencipta, ya kan? Lebih jauh, ketidakjelasan tanggung jawab hukum ini berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural, di mana pencipta sebagai individu atau pelaku industri kreatif kecil, berhadapan dengan entitas teknologi berskala besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang jauh lebih dominan. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan berisiko menjadi sarana legitimasi eksploitasi karya cipta. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoritis yang tidak semata-mata positivistik, tetapi mampu menilai apakah desain tanggung jawab hukum yang ada atau ketiadaannya telah memenuhi prinsip keadilan. Grand teori yang kita coba angkat dalam diskusi ini adalah A Theory of Justice, karya John Rawls, yang menjadi relevan karena menempatkan keadilan sebagai fairness dengan fokus pada keadilan prosedural dan perlindungan pihak yang paling rentan dalam struktur sosial hukum. Kasus kontemporer. Nah, dalam beberapa tahun terakhir muncul keluhan dari ilustrator, desain grafis, dan seniman digital Indonesia yang menemukan bahwa gaya visual dan elemen khas karya mereka dapat direplikasi oleh sistem AI generatif. Gambar yang tersedia secara global. Beberapa ilustrator menyatakan bahwa karya mereka diunggah secara daring untuk kepentingan portofolio. Kemudian digunakan tanpa izin sebagai bagian dari dataset pelatihan AI. Menghasilkan output yang secara substansial menyerupai gaya dan komposisi karya asli. Memang gugatan hukum pelanggaran hak cipta oleh AI sampai saat ini belum ada di Indonesia. Tetapi di Eropa sudah mulai muncul. Ada beberapa penulis novel yang menggugat AI, ada mereknya, karena menemukan beberapa paragraf dari novel yang dikeluarkan oleh AI memiliki kemiripan dengan novel yang mereka tulis, ya. Demikian juga dengan musik. Ada gugatan terhadap AI musik karena ada beberapa chord nada yang oleh penciptanya dirasakan memiliki kemiripan. Dan ini sudah masuk ke wilayah pengadilan di Eropa, ya. Di Indonesia belum ada gugatan hukum seperti ini. Kalau keluhan-keluhan sudah mulai banyak muncul, akan tetapi potensi adanya gugatan hukum akan cukup signifikan di Indonesia. Mengingat penggunaan medsos di Indonesia adalah ketiga terbesar di dunia. Setelah Amerika, India, kemudian Indonesia. Harusnya ada Cina. Cuma Cina tidak terdeteksi datanya karena regulasi Cina yang sangat tertutup terhadap pihak luar, ya. Sehingga traffic medsos Cina tidak bisa dipotret. Jadi posisinya Amerika, India, Indonesia. Mengingat masifnya penggunaan medsos tersebut, maka potensi adanya kasus-kasus hukum terkait dengan teknologi AI sangat signifikan di kemudian hari. Inilah yang mesti diwaspadai, disikapi dengan bijak oleh para penggiat hukum, oleh institusi hukum, pemerintah,
untuk merumuskan regulasi terbaiknya. Meskipun tidak selalu terjadi plagiarisme 1:1, tetapi kemiripan gaya dan struktur visual menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelanggaran hak cipta dan hak moral pencipta, terutama hak untuk diakui dan hak atas integritas ciptaan. Nah, permasalahan hukum yang potensial terjadi, kasus ini memunculkan sejumlah persoalan hukum. Satu, apakah penggunaan karya berhak cipta sebagai training data AI tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta? Jadi dari awal nih, di hulunya, ketika algoritma AI dibangun, maka di situ ada dataset training, machine learning. Di situ potensi masuknya dataset yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, jutaan, karena semakin besar dataset, semakin presisi algoritma atau learning machine yang akan dibangun, maka sangat potensi terjadi pemasukan dataset yang melanggar atau tanpa izin terhadap pemilik hak ciptanya. Nah, di sini seperti apa nih cara negara atau regulasi mengaturnya? Dua, siapakah yang bertanggung jawab atas outputnya? Jadi tadi di hulunya, sekarang di ujungnya. Ketika ada output-output yang dihasilkan oleh AI yang berpotensi memiliki kemiripan dengan hak cipta yang ada pemilik hak ciptanya. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengembang, apakah penyedia, ataukah end usernya? Jadi ada 3 entitas yang potensial untuk dikaitkan dalam hal tanggung jawab. 3, apakah hukum di Indonesia saat ini mampu memberikan perlindungan efektif bagi pencipta? Jangan sampai pencipta yang di ujung menjadi pihak yang paling menderita, paling dikorbankan. Sementara benefit terbesar mungkin didapatkan oleh pihak pengembang, developernya, pemilik teknologinya, license-nya. Hingga saat ini belum terdapat mekanisme hukum yang jelas untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Karena Undang-Undang Hak Cipta yang 2014 belum mengatur teknologi AI. Karena memang waktu dirumuskan 2014, teknologi AI belum berkembang semasif seperti saat ini. Nah, apa pijakan teori yang kita pakai sebagai pisau analisis kasus ini? Kita menggunakan teori The Pure of Justice, Rawls. Jadi, John Rawls adalah filsuf politik dan hukum Amerika yang karyanya A Theory of Justice merevolusi cara memandang keadilan dalam hukum modern. Teori Rawls sering disebut sebagai teori keadilan normatif prosedural yang menempatkan keadilan bukan pada hasil akhir semata, melainkan pada keadilan dalam desain aturannya. Justice as fairness. Berbeda dengan teori utilitarianisme. Keadilan diukur dari manfaat terbesar. Berbeda dengan positivisme hukum murni. Keadilan diidentikan dengan legalitas. Rawls menegaskan bahwa hukum yang sah secara formal belum tentu adil secara moral apabila dirancang tanpa mempertimbangkan posisi pihak yang paling rentan. Menarik, the pure of justice. Dalam konteks hukum positif, Rawls berfungsi sebagai alat uji normatif terhadap peraturan perundang-undangan.
Keadilan sebagai fairness. Menurut Rawls, keadilan adalah seperangkat prinsip yang akan dipilih oleh individu rasional dalam kondisi yang adil. Keadilan bukan ditentukan oleh kekuasaan, bukan ditentukan oleh mayoritas atau efisiensi ekonomi, melainkan kesepakatan rasional yang adil sejak awal. Dua prinsip keadilan Rawls. Satu, prinsip kebebasan yang sama. Equal Liberty Principle. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya, perlindungan atas hasil intelektualnya. Dalam konteks hak cipta, karya cipta adalah perpanjangan dari kebebasan individu. Jadi karya cipta itu ekspresi dari kebebasan individu. Pelanggaran hak cipta itu sama dengan pelanggaran terhadap kebebasan dasar. Jadi harus dihargai hak cipta. Penghargaan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan. Hukum yang membiarkan eksploitasi karya oleh AI tanpa perlindungan memadai bertentangan dengan prinsip ini. Jangan sampai pemegang hak cipta dikorbankan, tidak dianggap. Sementara AI, penciptanya, pengembangnya, pengelola platformnya berpesta pora dengan kecanggihan teknologi, menciptakan karya-karya yang sangat mudah. Dalam hitungan detik, menit, sebuah karya lahir. Karena algoritmanya sudah dibangun. Tetapi jauh di sana, para pemilik hak cipta hanya bisa melongo, hanya bisa melihat, terdiam. Padahal mereka sebagai pemilik data-data awal telah dipakai untuk learning machine. Ini yang harus dirumuskan. Seperti apa proporsionalitas keadilannya, benefitnya, juga tanggung jawabnya. Dua, prinsip perbedaan, difference principle. Ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung. Jadi jangan sampai ketika ada kasus, ada yang menikmati benefit besar, ada juga yang dikorbankan. Nah, jadi keadilan itu, ketimpangan itu, jika yang paling menderita itu sudah mendapatkan benefit atau mendapatkan penguatan keadilan, maka yang pasti yang paling besar pun akan menerima. Karena yang paling menderita aja merasakan keadilan. Nah, itulah the pure of justice Rawls. Jadi ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung. Dalam konteks AI, ketimpangan teknologi tidak otomatis adil. Harus ada mekanisme korektif. Jika keuntungan AI hanya dinikmati korporasi, maka sistem tersebut tidak adil secara Rawlsian. Jadi harus terdistribusi. Nah, bagaimana analisa lebih mendalam terhadap kasus ini? Satu, kita pakai prinsip original position dan ketidakpastian peran. Jika pembentuk kebijakan ditempatkan dalam original position, mereka tidak mengetahui apakah kelak akan menjadi pencipta yang karyanya digunakan sebagai data latih, pengembang AI, atau pengguna teknologi AI. Dalam kondisi tersebut, rasionalitas Rawlsian akan mendorong pembentukan aturan yang tidak membiarkan eksploitasi karya tanpa kompensasi. Jadi harus ada kompensasi yang fair, yang terbagi. Proporsinya harus dirumuskan. Tidak membebankan resiko hukum pada pihak yang paling lemah. Pencipta individual. Jadi benefitnya juga harus terbagi, resikonya juga.
Dua, prinsip kebebasan yang sama. Hak cipta merupakan perwujudan dari kebebasan dasar dalam berekspresi dan berkreasi. Jika AI diperbolehkan memanfaatkan karya tanpa batas dan tanpa tanggung jawab hukum, maka kebebasan pencipta menjadi tereduksi secara sistemik. Nanti orang akan pakai terus AI. Bagaimana dengan pencipta-pencipta yang origin? Ya kan? Justru mereka terabaikan. Ya kan? Ini akan membunuh kreativitas original manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang. Tiga, prinsip perbedaan dan ketimpangan teknologis. Ketimpangan antara korporasi teknologi yang memiliki modal besar dan memiliki data yang masif dibandingkan dengan pencipta lokal yang aksesnya terbatas, posisi tawar lemah, tidak dapat dibenarkan menurut Rawls, kecuali jika kepentingan tersebut menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung. Dalam kasus ini, manfaat ekonomi AI justru lebih banyak terakumulasi pada pengembang dan platform, bukan pada pencipta. Dengan demikian, desain hukum yang membiarkan kondisi ini tidak memenuhi prinsip keadilan Rawlsian. Jadi jangan yang dibedah pencipta terus. Kalau ada gugatan hukum pencipta. Bagaimana dengan pemilik platform, pengembang? Justru di sana awal mula mesin atau teknologi atau platform AI ini berkembang. Jangan benefitnya mereka terima banyak, resikonya ditaruh di pengguna. Nah, jadi teori ini ingin mendudukkan kasus ini secara objektif ya, berimbang sehingga teknologi berkembang, para pengguna dan para pemilik hak cipta juga mendapatkan benefit. Benefit dibagi berimbang, resiko juga dibagi berimbang. Nah, apa kesimpulan dari pembahasan ini? Implikasi normatifnya. Berdasarkan analisa Rawls, AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena AI bukan subjek hukum, khususnya di Indonesia. AI belum dimaknai dan belum diterima sebagai subjek hukum. AI just technology. Jadi dia tidak bisa dimintai pertanggungjawab untuk saat ini. Negara wajib menetapkan tanggung jawab hukum berlapis pada aktor manusianya. Nah, seperti apa regulasi pembagian tanggung jawabnya? Diperlukan pendekatan keadilan preventif, bukan sekedar represif. Jadi dari awal sudah ada regulasinya. Jangan menghukum setelah ada gugatan dan persoalan sengketa. Ya. Negara tidak boleh menunggu terjadinya gugatan besar, melainkan harus mengantisipasi potensi pelanggaran sebagai bagian dari kewajiban keadilan. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita, satu, perkembangan AI generatif telah menciptakan tantangan serius terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia. Confirm, ya, kita sudah bahas. Dua, kekosongan hukum terkait penggunaan karya sebagai data latih AI berpotensi melahirkan keadilan struktural terhadap pencipta. Confirm. Tiga, berdasarkan pijakan teori kita, Theory of Justice, John Rawls, tanggung jawab hukum harus dirancang secara adil sejak awal melalui regulasi yang preventif. Empat, kasus kontemporer penggunaan karya ilustrator Indonesia dalam dataset AI menunjukkan urgensi pembaharuan hukum hak cipta nasional. Ya. Lima, oleh karena itu, pengaturan tanggung jawab hukum AI dalam konteks hak cipta merupakan keharusan keadilan, bukan sekedar respon teknologi. Ini tentu kesimpulan ini menjadi bahan ya untuk kita semua, khususnya para penggiat hukum ya, baik itu kaum akademisi, kemudian praktisi hukum ya, lawyer, kemudian apa namanya, lembaga-lembaga instansi hukum, kemudian baik swasta, kemudian pemerintah ya kan, melalui Dirjen HKI, kemudian DPR sebagai perwakilan dari suara rakyat harus menangkap sinyal-sinyal ini untuk segera segera dikristalisasi
kemudian dibuatlah sebuah kajian akademis. Kalau perlu kita lakukan benchmark kepada negara-negara yang kasus-kasus hukum berbasis AI ini sudah mulai hadir ya. Seperti apa cara mereka menyelesaikan problemnya? Kita benchmark ke mereka, kemudian tentu juga harus di benchmark kepada hukum internasional ya, karena hak cipta ini bukan saja di Indonesia, tapi lintas negara. Karena platform itu tidak mengenal batas geografis. Platform itu mendunia ya. Bisa jadi platform itu dilahirkan oleh Indonesia, tapi usernya ada di seluruh dunia. Jadi harus juga melibatkan hukum-hukum internasional. Dan ini harus segera di follow up karena urgensinya sudah sangat signifikan mengingat Indonesia adalah salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia. Demikian eh, paparan kita pada kesempatan ini. Semoga menginspirasi dan bisa kita follow up bersama-sama. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.